Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nia Rahmawati selaku dosen mata kuliah Teori Sastra. Di sini kami akan mempresentasikan pendekatan objektif menggunakan teori psikologi sastra Sigmund Freud. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok, yaitu pertama saya sendiri, Dea Puspita selaku moderator, Deyosi Fitria Indriani, Siti Fauzia, Cynthia, Jasmine Nikala Putri, dan Kania Adinda. Adapun tujuan pembahasannya yaitu yang pertama, untuk membahas tentang teori sastra pendekatan objektif, yang kedua, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan objektif yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, dan yang ketiga, mengetahui komponen-komponen karya sastra itu sendiri, dan yang keempat, untuk mengetahui konsep-konsep yang terdapat di pendekatan objektif. Selanjutnya ada pengertian psikologi sastra. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psaike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tingkah laku manusia. Atkinson, 1996, halaman 7. Menurut Nyoman Kutaratna, 2012-349, psikologi sastra adalah model penelitian interdisiplin yang menetapkan karya sastra memiliki posisi yang lebih dominan atas dasar khazanah sastra yang sangat luas yang dievokasi melalui tradisi yang berbeda-beda. Unsur-unsur psikologis menampilkan aspek-aspek yang berbeda-beda. Tujuan psikologi sastra. Tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung di dalam suatu karya. Melalui pemahaman terhadap para tokoh, misalnya, masyarakat dapat memahami perubahan, kontradiksi, dan penyimpangan-penyimpangan lain yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terkait dengan Pengertian pendekatan objektif. Menurut Endra Suara pada tahun 2011 menyatakan bahwa pendekatan objektif adalah pendekatan yang menitik beratkan pada teks sastra yang disebut strukturalisme atau intrinsik. Pendekatan objektif memandang dan menelaah karya sastra dari segi intrinsik yang membangun suatu karya sastra antara lain yaitu tema, alur, latar, penokohan, gaya bahasa. Kemudian, menurut Ratna, melalui pendekatan objektif, unsur-unsur intrinsik karya sastra akan dieksploitasi semaksimal mungkin. Pengertian teori psikologi sastra Sigmund Freud. Pendekatan objektif dalam memahami dan menganalisis sastra melibatkan penerapan teori psikologi, termasuk teori psikologi sastra yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Hubungan antara sastra dengan psikoanalisis ini dapat dilihat dari wujud kesusastraan yang berupa bahasa. Freud berpendapat bahwa manusia memiliki kehidupan psikis yang kompleks, dan ada dua tingkat utama kesadaran, yaitu kesadaran sadar dan tak sadar. Ia juga mengidentifikasi tiga komponen dasar dalam struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Tiga komponen dasar dalam struktur kepribadian. Ego merupakan bagian dari kepribadian yang harus patuh terhadap id dalam mencari realita yang id dibutuhkan sebagai perendam dari ketegangan. Id dianggap sebagai struktur kepribadian yang tertua yang ada sejak manusia dilahirkan. Id ini diturunkan secara genetik dan berkaitan dengan dorongan-dorongan yang bersifat biologis. Superego secara sederhana dapat diartikan sebagai representasi dari berbagai nilai dan hukum-hukum satu masyarakat dalam mana individu tersebut berada di situ. Struktur bagian teori Sigmund Freud. Id mewakilkan bagian yang paling primitif dan tak terkendali dari kepribadian. Ini adalah sumber dorongan-dorongan dasar seperti hasrat,
dan nafsu yang tidak disensor. Dalam psikologi sastra, id dapat mewakili naluri atau dorongan yang kuat dalam karakter-karakter dalam karya sastra. Misalnya, karakter yang dipenuhi keinginan seksual yang kuat atau dorongan kekerasan yang tidak terkendali. Superego mewakilkan aspek kepribadian yang internalisasi aturan-aturan sosial dan moral. Ini berfungsi sebagai suara hati yang memegang nilai-nilai moral dan etika. Superego mengatur dan mengontrol perilaku individu berdasarkan norma-norma yang ada. Dalam psikologi sastra, superego dapat tercermin dalam konflik moral yang dihadapi oleh karakter-karakter. Perjuangan antara keinginan-keinginan mereka yang dituntunan moral yang dipaksakan oleh superego. Ego mewakili aspek kepribadian yang realistis dan rasional. Ini berfungsi sebagai pengatur antara id dan realitas eksternal. Ego mencoba memenuhi keinginan-keinginan id secara realitas dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam psikologi sastra, ego dapat tercermin dalam konflik batin karakter yang berusaha menyeimbangkan keinginan-keinginan dan tuntunan mereka dengan realitas eksternal. Baik, selanjutnya beberapa konsep Freud yang relevan dengan pendekatan objektif terhadap sastra. Ketidaksadaran. Freud berpendapat bahwa banyak aspek psikologis manusia terletak di tingkat tak sadar, yang mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka. Dalam karya sastra, penulis memang sering menggunakan teknik tak sadar seperti simbol, metafora, dan mimpi untuk mengungkapkan konflik internal dan motivasi karakter. Motivasi seksual dan agresi. Freud menganggap dorongan seksual dan agresi sebagai dua kekuatan utama yang mempengaruhi perilaku manusia. Dalam sastra, penulis dapat menggambarkan karakter dan hubungan antara karakter melalui motif seksual dan agresi yang tersembunyi. Beberapa konsep Freud yang relevan dalam pendekatan objektif terhadap sastra. Yang selanjutnya, pertahanan ego. Freud mengidentifikasi berbagai mekanisme pertahanan yang digunakan oleh ego untuk mengatasi konflik psikologis seperti penyangkalan, represi, dan sublimasi. Dalam sastra, penulis sering menggunakan teknik ini untuk menggambarkan bagaimana karakter mengatasi ketegangan psikologis mereka. Yang terakhir, konsep Oedipus. Konsep Oedipus Freud menyatakan bahwa anak laki-laki memiliki dorongan tak sadar terhadap ibu mereka dan persaingan dengan ayah mereka. Dalam sastra, hubungan kompleks antara karakter laki-laki dengan figur perempuan dalam kehidupan mereka dapat mencerminkan konsep Oedipus. Kesimpulan. Analisis karya sastra merupakan pekerjaan yang biasanya dilakukan sebagai proses penafsiran atau menghasilkan karya sastra dengan benar. Berbagai pendekatan telah diajukan, salah satunya adalah pendekatan berbasis tujuan, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada karya sastra itu sendiri, yang menghadirkan karya sastra sebagai sesuatu yang tertutup. Salah satunya pendekatannya adalah pendekatan objektif, dan hal-hal yang mempelajari dalam pendekatan objektif ini menggunakan psikoanalisis sastra, teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dalam analisis psikologi manusia dengan menggunakan pendekatan membaca dan kritikus sastra dapat mengungkapkan lapisan
psikologis dan motivasi yang tersembunyi dalam karya sastra. Pendekatan ini membantu untuk memahami dan menganalisis karakter, motivasi, dan konflik yang kompleks dalam konteks karya sastra yang lebih luas. Cukup sekian presentasi dari kelompok tentang pendekatan objektif Sigmund Freud. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.